Halo, selamat siang siswa. Hari ini kita akan coba meringkas mengenai materi vektor yang sudah kita pelajari. Jadi untuk PSAS kita di semester 1, materi vektor kita akan sampai kepada perkalian vektor. Kita coba ringkas ya untuk materi vektor. Jadi yang pertama itu nanti kita akan punya materi yaitu menggambar vektor. Kemudian yang kedua itu ada materi menguraikan komponen vektor. Kemudian yang ketiga adalah menentukan resultan vektor, tentu saja beserta arah. Kemudian yang keempat adalah perkalian vektor. Oke, untuk menggambar vektor pastinya kalian udah bisa ya. Jadi sekarang kita coba satu narasi sebagai contoh bagaimana sih vektor itu harusnya digambarkan. Berarti jika saya punya sebuah cerita, misalkan seperti ini. Seekor semut melakukan perjalanan mula-mula ke arah barat sejauh misalkan 20 meter. Kemudian dilanjutkan perjalanan ke arah timur laut misalkan, membentuk sudut misalkan 30 derajat terhadap arah timur. Lalu atau kemudian dilanjutkan, ini berarti sejauh ya, misalkan ini ke timur lautnya sejauh 40 meter. Lalu ke arah utara sejauh 10 meter. Gambarkan perjalanan dan resultannya ya. Jadi tapi ini hanya menggambar aja ya. Oke, kita coba buat petunjuk arah dulu. Jadi kalau kita bikin petunjuk arah, ini misalkan di sini ada timur, ini adalah tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, kemudian kita mulai dari perjalanan yang pertama. Perjalanan yang pertama dari semut itu adalah ke arah barat sejauh 20 meter. Berarti kita gambar ke arah barat 20 meter. Nah, untuk menggambarnya boleh menggunakan skala ya. Jangan lupa diberi panah lalu diberi berapa meter. Kemudian ke timur laut membentuk sudut 30 derajat terhadap arah timur. Berarti dia arahnya ke sana.
sudutnya adalah 30 derajat, panjangnya adalah 40 meter. Nih ya, jadi dia ke timur laut membentuk sudut 30 derajat terhadap arah timur sejauh 40 meter. Setelah itu ke arah utara sejauh 10 meter. Berarti utara itu arahnya adalah ke atas. Nah, itu adalah utara sejauh berapa? 10 meter. Nah, ini gambar perjalanannya. Lalu bagaimanakah cara menggambar resultannya? Nah, gampang banget, berarti tinggal ditarik garis. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan resultan itu? Resultan itu menggambarkan perpindahan dari awal ke akhir. Posisi awal ke posisi akhir. Berarti kita tinggal tarik garis lurus ya. Dari awal ke akhir ya, dari awal ke akhir. Jadi tarik dari awal ke akhir. Nah, inilah yang kita sebut sebagai apa tadi? Resultan atau perpindahan. Itu ya, jadi cara menggambar itu seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menguraikan vektor. Jadi kalau misalkan kita punya vektor, satu vektor atau dua vektor yang dia tergambarkan pada suatu sumbu kartesian. Sumbu kartesian itu apa sih? Sumbu kartesian itu adalah sumbu x, y, z ya. Jadi dia misalkan ada di dua sumbu atau tiga sumbu. Kita coba contoh yang gampang aja. Misalkan dia ada di dua sumbu ya. Pak Jafar tapi nggak di sini. Beliau nggak ada. Buku fisikanya di meja siapa? Di meja saya. Belum selesai. Kemarin sama Bu Rika disuruhnya di meja kamu itu. Kamu 10 berapa? 10.16 Bu. Tapi kan kamu nggak ngumpul di tempat saya kan? Ini meja Bu Rika ini. Ini. Mau cari ya? Maaf ya, tak tinggal bikin video nggak apa ya? Ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita mempunyai vektor pada sumbu kartesian seperti ini. Nah, ini kan namanya sumbu X dan sumbu Y. Kemudian misalkan ini ada vektor A membentuk sudut theta atau alfa. Maka si vektor ini bisa diuraikan menjadi komponen vektor pada sumbu X, kita menyebutnya adalah AX. Kita menyebutnya adalah AX. Ini adalah AX. Kemudian kita akan punya komponen vektor pada sumbu Y. Kita menyebutnya AY. Nah, sebenarnya A ini itu cuma nama vektornya aja. Jadi nama vektor itu boleh apapun ya. Intinya kita punya dua komponen, yaitu komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Nah, sekarang kalau misalkan vektor ya, jadi catatannya adalah bahwa si vektor itu punya sifatnya adalah dia boleh dipindahkan asal besar dan arahnya itu tidak berubah. Jadi kalau vektor AY itu saya geser ke sebelah sini itu tidak akan menjadi masalah ya. Sehingga nanti kita akan memiliki sebuah bangun segitiga. Kita akan punya sebuah bangun segitiga. Nah, bentuknya seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Berarti ini adalah si vektor A tadi. Ini adalah AX. Ini adalah AY. Kemudian sudutnya di sini. Nah, untuk kelas 10 kan sudah belajar mengenai sin cos tan.
Nah, sehingga sekarang kita punya segitiga dan punya sebuah sudut. Maka AY itu disebut sebagai apa? Sisi depan ya. AX itu adalah sisi miring. Kemudian, ini sisi samping ya. Ini sisi samping. Kemudian A itu adalah sisi miring ya, ini miring. Atau biasa kita singkat dengan D, ini D, sa, ini mi. Nah, kemudian karena kita udah punya 3 sisi, depan, samping, dan miring, sekarang kita coba aplikasikan untuk mencari AX dan AY. Berarti untuk cos alfa itu adalah samping bagi miring. Nah, berarti cos alfa itu sama dengan AX per A. Maka AX itu sama dengan A kali cos alfa. Sebaliknya untuk siapa namanya? AY, berarti kita pakai sin ya. Sin alfa itu demi, ya berarti sin alfa adalah AY per A, maka AY adalah A sin alfa. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba terapkan ya. Kita coba terapkan bagaimanakah kalau kita memiliki sebuah soal. Misalkan ini contoh soal ya. Misalkan di sini saya punya sebuah sumbu kartesian, kemudian saya punya sebuah vektor. Misalkan vektornya namanya B, kemudian sudutnya 60 derajat. Lalu pertanyaannya misalkan yang A adalah tentukan besarnya komponen vektor B pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang B, nyatakan dalam vektor satuan. Nah, cara menjawabnya ya sama seperti tadi. Jadi diawali dengan gambar. Jadi kita awali dengan gambar. Berarti di sini kita punya BX ya. Ini adalah BX. Kemudian kita punya BY ya, kita punya BY. Bentar. Jadi di sini ya. Kita punya BY. Nah, berarti si BX itu adalah B cos 60. Nah, misalkan nih B itu besarnya adalah 100 Newton misal ya. Berarti dia 100 kali setengah ya. Cos 60 itu setengah, 50 Newton. Kemudian BY itu adalah B sin 60. Berarti dia adalah 100 kali setengah akar 3. Berarti 50 akar 3. Nah, bagaimanakah kalau misalkan ternyata setelah diuraikan tuh arahnya ke kiri misalkan X-nya. Berarti Anda tinggal menambahkan tanda negatif gitu ya. Jadi kalau kita mau mengikuti kuadran boleh. Tapi kalau misalkan pengen lebih simpel, silahkan dilihat komponennya. Jadi kalau misalkan ternyata setelah digambar kita punya komponen X itu arahnya ke kiri, maka komponen X itu akan bernilai negatif. Tapi kalau komponen X-nya ke kanan, maka komponen X-nya itu akan bernilai positif. Itu ya, itu gampangnya aja. Berarti kalau ke kanan itu X positif, ke kiri berarti X negatif. Bagaimanakah dengan Y? Ya udah, berarti patokannya atas bawah aja. Berarti kalau ke atas itu adalah Y positif, ke bawah itu adalah Y negatif kan gitu ya.
Nah, kemudian di situ ada nyatakan dalam vektor satuan ya. Jadi vektor satuan itu maksudnya IJK. Karena kita cuma punya 2 X dan Y, berarti kita cukup menyatakannya pakai I dan J saja. Maka si vektor B itu dia sama dengan 50I plus 50 akar 3J. Nah, selesai. Gitu ya. Jadi itu cara menyatakan komponen vektor. Oke. Lalu setelah itu kita akan menentukan resultan vektor ya. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan resultan vektor. Salah satunya yang kita kenal itu adalah aturan kosinus. Kapan kita menggunakan aturan kosinus? Aturan kosinus itu digunakan ketika kita punya 2 vektor yang membentuk sudut. Nah, misalkan 2 vektor itu adalah vektor A dan B gitu ya. Berarti resultannya ya kan, R itu adalah resultan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B kali cos alfa. Nah, jadi ini adalah aturan kosinus. Cukup mudah ya untuk aturan kosinus. Jadi untuk selisih berarti tinggal diganti belakangnya jadi minus. Jadi kalau misalkan dia selisih, maka dia tinggal A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa. Oke. Atau bisa juga kalau misalkan kita punya banyak vektor ya kan, berarti misalkan vektornya ada 3 atau ada 4, maka siswa boleh menggunakan cara penguraian ya. Penguraian itu dia lebih fleksibel karena boleh digunakan untuk berbagai macam soal gitu. Nah, bagaimanakah cara dengan menggunakan penguraian? Nah, kita coba soal ya. Kita coba soal yang sederhana saja. Nah, misalkan di sini saya punya 3 buah vektor. Misalkan nih F1 itu adalah 50 Newton. Ini sudutnya adalah 37 derajat. F2 misalkan 20 Newton. F3 adalah 10 Newton. Nah, di sini ada yang unik ya. Apa yang unik di situ? Karena si F2 ya kan. F2 itu dia sudah berhimpit atau menempel pada sumbu Y. Nah, sehingga dia tidak punya lagi komponen X. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, apakah saya boleh menerapkannya dengan sin cos? Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi sudutnya nanti Anda bisa menggunakan sudutnya itu 90 derajat atau min 90. Tapi nanti toh sama aja, X-nya tuh pasti akan 0. Kalau dia sudah nempel di sumbu X-nya ini, di sumbu Y. Nah, gitu ya. Kebalikannya, kita punya F3. F3 itu berhimpit pada sumbu X. Maka Y-nya itu yang 0 gitu. Jadi ini supaya kita lebih mudah aja ya. Nah, sedangkan untuk F1 karena ternyata dia itu membentuk sudut ya kan, dia ada sudut tertentu. Maka X dan Y-nya itu nggak mungkin 0 ya, sehingga kita bisa menguraikan. Jadi kita punya F1X dan punya F1Y. Nah, biar gampang bisa pakai tabel. Oke, merekam video.
dikirim. Aja dikirim. Oh bisa kan? Oke, sekarang kita buat tabel. Nah, tabel ini untuk mempermudah dalam mengelompokkan komponen vektornya. Jadi di sini F1, F2, F3. Ini adalah X, ini adalah Y. F1-nya berarti tadi ada X, ada Y ya. Yang X berarti F1 cos 37. Berarti 50 kali 4/5, berarti 40. Dia ternyata ke kanan, berarti dia positif. Kemudian yang F1Y adalah F1 sin 37, berarti 50 kali 3/5, berarti 30. Nah, kita lihat komponen Y-nya ternyata arahnya ke atas, maka F1Y-nya juga bernilai positif. F2 tadi X-nya 0 ya, karena dia udah nempel di sumbu Y. Y-nya adalah dia sendiri. Namun coba diperhatikan, ternyata arahnya itu ke bawah, berarti dia minus. Kemudian F3X-nya 10, tapi karena ke kiri dia minus, Y-nya 0. Kita jumlah. Nah, ternyata Fx totalnya itu adalah 30. Kemudian Fy totalnya itu adalah 10. Gitu ya. Jadi kita udah dapat. Nah, jika si pembuat soal meminta Anda untuk menyatakan dalam vektor satuan, maka siswa boleh menyatakannya dengan R sama dengan 30I plus 10J. Kemudian untuk resultan besar ya kan. Misalkan pertanyaannya besar resultannya berapa ya? Berarti tinggal di Pitagoras aja. 30 kuadrat plus 10 kuadrat. Berarti akar 1000. Berarti 10 akar 10 Newton gitu. Gitu caranya. Nah, untuk arah. Ketika kita sudah mendapatkan komponen Y dan komponen X, maka arah itu boleh dinyatakan dengan namanya tangen theta, yaitu komponen Y per komponen X. Nah, misal saya punya contoh nih, misalnya ini contoh yang lain ya, contoh ternyata setelah kita menguraikan dan menghitung, kita punya Fx-nya itu adalah 30 akar 3 dan Fy-nya 30 misal ya kan. Nah, maka arahnya itu adalah Fy per Fx. Berarti 30 per 30 akar 3. Berarti 1/4 akar 3. Nah, sehingga siswa tinggal mengingat-ingat ya. Sudut yang tannya itu bernilai 1/3 akar 3 atau 1/4 akar 3 itu berapa? Oh, ternyata dia adalah 30 derajat gitu. Tinggal dimasukin aja. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke perkalian vektor. Jadi di dalam perkalian vektor kita punya apa tadi? 2 macam ya. Yaitu kita punya dot product sama cross product. Apa sih dot product itu? Yaitu perkalian titik ya. Nanti saya jelaskan perkalian titik. Jadi kita mulai dulu sama dot product ya, dot product. Dot product itu Jadi ini saya langsung kasih contoh aja ya. Misal saya punya vektor P itu adalah 4I plus 3J.
Kemudian saya punya vektor Q 2I min 4J misal. Dot product itu berarti maksudnya adalah dikali dengan sejenis. Dan dia kalau ditukar-tukar itu tetap sama hasilnya. Jadi P dot Q itu sama dengan Q dot P ya. Jadi nggak masalah. Dikali dengan sejenis berarti gimana? I dengan I, J dengan J. Dan ketika dikali itu maka perkalian itu I kali itu hasilnya adalah 1. Nah, sehingga simpelnya bisa gini nih. Berarti kalau misalkan saya punya P dot Q, berarti itu sama dengan 4 dot 2 ya, karena ini 4 ini 2. Kemudian di sini I dot I ditambah gitu ya. 3 dot min 4 J dot J. Ya, jadi ini sama ini. Nah, si sejenis ini akan menghasilkan 1. Ini juga 1. Oke, berarti ini adalah 8 kali 1 ya kan, 8 kali 1 ditambah min 12 kali 1 sehingga hasilnya adalah min 4. Nah udah selesai seperti ini saja. Jadi hasil akhirnya itu memang sudah tidak ada huruf yang menempel lagi, udah habis ya. Nah akan lain dengan yang namanya cross product. Nah coba sekarang kita pakai vektor yang sama ya, jadi pakai P dan Q tapi coba kita operasionalkan dengan cross product. Nah jadi si cross product ini ketika si I dikali I cross I itu hasilnya 0. J cross J hasilnya juga 0. K cross K hasilnya juga 0. Maka dia nggak akan worth it kalau dikali dengan yang setipe. Nah kalau dikalikan dengan yang lain, berarti misalkan I cross J itu hasilnya adalah K. J cross K itu hasilnya adalah I. K cross I itu hasilnya adalah J. Kalau kita balik ya, kita reserve, berarti kita punya J cross I itu adalah min K. Kemudian K cross J itu adalah min I. Kemudian I cross K itu adalah min J, gitu ya. Jadi siswa tinggal mengingat yang ini saja. Kemudian yang satunya berarti kebalikannya. Nah, maka karena dia dibalik itu akan menghasilkan tanda yang berbeda, sudah jelas bahwa yang namanya P cross Q itu tidak akan sama dengan Q cross P. Sekarang kita coba operasionalkan vektor yang sudah kita tulis di sini ya. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Biar gampang, kita tulis P dan Q dalam bentuk bersusun ya. Bersusun tuh ini kecilin dulu deh. Geser dulu. Nah. Kita susun, berarti kita punya P, kemudian kita punya Q, kita punya I, J, I. Kemudian kita tulis P itu ada 4I, 3J, 4I. 2 min 4, 2. Kemudian kita kalikan silang. Nah, 4 kali min 4, min 16. I kali J hasilnya K. Kemudian kita punya 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. J kali I hasilnya adalah min K. Berarti kita punya P cross Q adalah min 16K min 6K. Berarti min 22K.